Secara geologis, Parigi Motong merupakan hasil tumbukan atau subduksi dua lempeng tektonik, sehingga membentuk landscape berbukit. Di permukaan tanah, beragam aktivitas warganya tidak pernah berhenti sedetik pun memanfaatkan hasil kuasa alam ini. Salah satunya dengan memelihara hewan ternak. Jadi kami mendapat laporan dari warga desa Uwefolo bahwa ada hewan ternak yang terjebak. Nah ini sekarang saya bersama warga, tim damkar dan juga tim vertical rescue mau langsung evakuasi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perjalanan menuju lokasi kejadian cukup sulit. Medan yang ekstrim serta terjal menjadi tantangan bagi kami. Untuk menuju tebing ini medan yang dilalui cukup sulit. Karena benar-benar curam. Wah, lewat mana bang? Ke sana. Ternyata hewan ternaknya terjatuh ke bawah. Jadi otomatis kita akan rappelling dari atas ke bawah. Nanti akan ada 2 tali yang diturunkan. Nah, di atas lagi siap-siap masang tripod dulu. Tim kemudian memasang tripod yang berfungsi sebagai alat penyelamatan darurat. Berbentuk menyerupai piramida, alat ini cocok untuk menjangkau korban yang terjebak di tempat yang sulit. Semua tim saya berharap untuk bertanggung jawab bagaimana caranya ternak yang jatuh tetap bisa selamat. Oke bang, nanti Bang Enda yang turun duluan ya. Satu-satu kita akan turun ke bawah. Tapi diawali oleh Bang Enda dulu yang akan langsung mengevakuasi hewan ternaknya yang ada di bawah. Oke, ayo pelan-pelan kita turun bang. Bahaya sekali nih medannya. Di bawah itu udah langsung sungai dan banyak bebatuan. Jadi pelan-pelan nanti dari bawah akan digendong, dibawa ke atas. Makanya nanti Bang Enda talinya ini akan ditarik dari atas sana. Sambil dipandu oleh Bang Wawan. Supaya kambing tidak kabur saat dievakuasi, terlebih dahulu Bang Enda mengalungkan tali dan memastikan kambing tidak akan banyak bergerak. Baik Pak, berarti habis ini kambingnya udah bisa langsung diserahkan ke warga setempat. Sudah aman Bang kambingnya. Awas talinya. Mengikuti kegiatan evakuasi seperti ini menjadi pengalaman yang baru buat saya. Apalagi melihat medan yang sangat ekstrim, membutuhkan alat, kesiapan, dan juga keahlian yang khusus supaya proses rescue itu bisa berjalan dengan baik. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Berhasil kita Bang! Khatulistiwa adalah zamrud, berkah alam yang belum tentu dimiliki negara lain. Masyarakat Parigi Motong memiliki cara khas dari kemurahan alam Khatulistiwa. Setelah dipanen, niranya langsung diolah. Nah, ini kelihatan kualinya besar sekali. Ini muat bisa sampai 70 liter. Air nira mengandung sukrosa atau gula pasir dalam jumlah yang cukup besar.
Karena termasuk gula alami, nira dianggap lebih sehat jika dibandingkan gula olahan. Kalau sudah seperti ini, tinggal menunggu gulanya itu mengental. Sebenarnya pembuatan gula tapo itu mirip seperti gula biasa, cuma bedanya gula tapo itu pakai kelapa. Nah, ini kelapanya. Kita buka terus parut ya, Pak. Gula tapo adalah camilan khas masyarakat Parigi. Banyak juga yang menyebutnya gula kelapa. Sesuai namanya, gula tapo diberi tambahan parutan kelapa yang membuat rasanya lebih gurih. Dalam satu kuali, kelapa yang dibutuhkan itu kurang lebih ada 5 butir. Dan yang digunakan juga kelapa tua. Harus diparut seperti ini, supaya nanti adonannya tercampur dengan rata dan juga bagus. Diparutnya juga masih dengan cara yang tradisional. Kelapa yang digunakan bukan hasil parutan mesin, melainkan hasil kukur yang bertekstur sedikit kasar. Gula tapo memang tidak dibikin setiap hari karena membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Nih, parut kelapa aja dibantuin sama ibu-ibu biar lebih cepat. Jadi nanti kalau misalnya itu udah siap untuk dicampur kelapa, tinggal diaduk nanti ya Pak ya. Ternyata lumayan pegel juga, Bu. Boleh, saya duduk. Bapak juga mau kan? Aduh, saya pintar juga nih. Boleh, boleh, boleh. Jangan ketawa. Kemarahan. Nah, begitu sudah cepat. Mengolah air nira menjadi gula biasanya dilakukan dengan cepat. Jika tidak, adonan akan mengeras dan sulit untuk dicetak. Gula tapo campurannya itu nggak cuma kelapa, tapi ada tepung terigu dan juga tepung beras, supaya rasanya juga nanti lebih enak. Selain itu, harga jualnya juga jadi lebih mahal. Kedua tepung ini berfungsi untuk menyatukan parutan kelapa dengan adonan. Gula yang sudah mengental dicampur dengan tepung terigu, tepung beras, dan juga kelapa. Lalu sambil diaduk-aduk seperti ini, supaya tidak menggumpal. Sebenarnya saya mau nyoba nih, ngaduk-aduk. Tapi butuh keahlian khusus. Kalau asal-asalan bisa gagal nanti hasilnya, bahaya. Oke. Seperti membuat dodol, mengolah gula, adonan harus terus diaduk dengan stabil. Jika tidak, adonan gula tapo akan gosong di bagian bawah dan cenderung menggumpal. Sudah Pak, saya boleh dikasih coba tapi tetap harus dipantau supaya tidak gagal. Lumayan juga Pak, berat ya lama-lama ini. Ya, makin lama makin berat. Makin lama makin berat, makin mengental dia, apalagi tadi sudah tercampur dengan tepung. Hati-hati Pak. Selanjutnya, adonan gula tapo masuk ke dalam proses pendiaman atau resting. Jika adonan terlalu panas saat dicetak, gula yang dihasilkan bisa retak atau mudah pecah. Dengan didiamkan sebentar, suhu adonan akan lebih stabil, sehingga hasil cetaknya lebih baik. Proses mencetaknya juga harus cepat pergerakannya, karena kalau tidak seperti itu, gulanya akan cepat mengeras lagi. Nah ini sekarang saya lagi bikin tipis di cetakan supaya lebih cepat kering. Seperti gula merah atau gula aren, adonan gula tapo mengandung kadar air yang lebih rendah dibanding gula pasir, sehingga membuatnya cenderung lebih cepat mengeras. Lama-lama bentuknya mengeras seperti ini. Nah, udah tercetak. Mengering. Ya, kalau udah kayak gini udah bisa langsung dicoba kan Bu? Ya, makin enak kalau udah bermalam, paling enak lagi. Oh kalau sudah disimpan Ya, semalaman. kriuk-kriuk. Kriuk-kriuk. Semalaman ya kriuk-kriuk. Wow. Oke Bu. Enak banget. Enak banget. Setelah jadi, rasa manisnya itu jadi bercampur gurih karena ada kelapanya. Kalau sudah kering, tinggal dibungkus pakai daun biru.
Seperti ini jadinya. Ya, dibungkus terus diikat. Baru habis itu bisa dinikmati atau dibawa ke pasar biasanya ya, Bu. Pengrajin sengaja menggunakan daun yang sudah kering. Jika daun yang masih hijau dipakai, gula tapo akan basah dan lengket karena daunnya masih mengandung air. Emang bener ya, hasil alam itu harus sejajar dengan kreativitas warganya. Terbukti dari hasil nira yang berlimpah tidak hanya bisa menghasilkan gula aren saja, tetapi juga ini nih, gula tapo yang bikin nilai jualnya semakin lebih tinggi. Ikuti jejak saya, jejak petualang.